Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan illallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ternyata banyak saudara-saudara kita sekarang yang sakit, dan semua itu adalah sunatullah. Kalau lah sakit, itulah segala susah tu. Dan mani sepai. Jadi kita syukuri nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu lapang oleh Allah. Karena kalau lah datang waktu sampai ndak ada nak bisa cialah ada. Sedang lapang lain dak yo. Boleh kalau sampai. Jadi kita bersyukur selalu. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Ini yang luar biasa. Karena istiqomah itu balasannya surga. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ndak sama je baliang-baliang nanti buki. Kalau awak nak gaik-gaik kau masih tahu je baliang-baliang tu buki nak. Tapi kalau nak muda-muda ragu je awak tu. Karena orang kampung apa ibu, jadi di ladang tu ada, kalau lah pecah itu hanya buta tu angin kencang tu. Kamu angin kencangnya kan nimbai tu. Tu beliang-beliang terbuki namanya tu. Jadi lah menjadi bituah lah. Istiqomah, teguh, kokoh. Ada orang simbolkan bagaikan karang di tengah lautan. Diampen di gelombang, tidak ada masalah. Diantak di kapal, kapal itu pecah gue, kuat, kokoh. Nah, kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat akan datang, akan turun, bisikan-bisikan, kebaikan-kebaikan ke qalbu seseorang hamba itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan syurga. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita istiqomah selalu solat tingkian, solat berjamaah. Nyoleh istiqomah solat, tapi solat jamaah lain. Karena solat jamaah dengan solat biasa, solat sendiri itu beda. Ini solat juga tapi beda. Sama ibu-ibu buat bakwan, bahannya sama, materi sama, orang buat sama, acuannya sama lo, minyak gorengnya sama lo. Cik di luar mungkin di luar tu nanti lagi maksudnya supermarket ni nah. Kau ndak ke Suzuya, kau ndak ke matahari, kau ndak sampai ke bulan matahari je lah. Gitu. Sama ndak harganya? Tidak, ndak sama itu. Beda. Membuat sama, bahannya sama, minyak goreng itu juga. Kini minyak antara nanya turun tu bahas itu kau. Masya Allah. Berang lu orang awak kan. Buyah izin buyah.
Sehat Bu ya. Alhamdulillah, yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan. Alhamdulillah kita izinkan Allah kembali ketemu Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, buya-buya, guru-guru, tuan guru, rahimakumullah. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah hendaknya. Alhamdulillah kita sekarang masih diantarkan oleh umur panjang di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Tidak Zulkifli ya, Zulhijjah. Siap Zulhijjah kok? Ale Bu? Muharram. Ya, besok jatuhnya. InsyaAllah kita itu tabligh akbar di Pasisia besok malam minggu. Jadi malam minggu besok ambo insyaAllah di Pasisia. Pasnya di lewat Batang Kape Surantia sebelum Kembang. Enggak lo bilang Kembang di Kembang lo. Kemari menangguang lah gitu kan. Ya enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, boleh peringatan boleh. Kan dah sering kita sampaikan itu. Yang enggak boleh kan merayakan. Peringatan, kegiatan, kajian-kajian boleh tidak ada masalah. Bagus. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Kadang-kadang kan ada juga cepat mengambil kesimpulan. Enggak boleh. Zulquran bid'ah gitu kan. Contoh itulah gitu kan. Surah Mi'raj tak boleh, tak ada zaman Nabi. Maulid Nabi tak ada zaman Nabi, itu bid'ah. Janganlah sekete-sekete bid'ah. Kalau bid'ah tu dari ujung rambut sampai ujung kaki tu bid'ah sedok tu mah. Ya, kan tak ada. Peci kau ada zaman Nabi kau. Tak ada kan? Kau tak ada zaman Nabi kau dah. Kau tak ada kau dah. Ya. Kalau pergi kena haji, pergi umrah, pesawat tu tak ada tu. Buang saja. Nanya berjalan kaki, kau nak nanya tu. Baiklah bila kau sampai. Tak ada yuang tu. Jadi tidak usahlah cepat kita mengambil kesimpulan. Kalau itu ada baiknya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa mempersiapkan untuk hari esokmu. Saja bentuknya itu kita persiapkan. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah cara, metode, strategi kalau orang-orang ilmiah untuk kita sampai kepada Allah, taat kepada Allah. Tadi awak sampai kemari itu menanya kudo tu udah sampai kemari itu. Kalau bapak ibu-ibu lain dakik sikonya berjalan kaki gitu kan. Ternyata jalan awak tu diperhitungkan Allah. Jadi rancak mendengar pengajian wirid go luar biasa. Jadi kalau ndak ada awak ngisi ngaji keluar, dengar. Kenapa Allah ciptakan satu mulut dua telinga? Hikmah salah satunya adalah banyak mendengar dari tuh. Namun kalau ndak ada ngeri kecian kan dalam ngecek dah. Dengar. Rencana malam gini ambo kau mendengar wirid kau. Tapi di telepon di ustaz awak kan gitu kan. Jangan lupa buyah kau. Insyaallah ayo setiap Jumat kalimo. Gitu. Jadi oleh sebab itu penting setiap langkah kaki yang awak langkahkan itu diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. La tazul ma qadama abdi yaumal qiyamah. Ndak bergeser, ndak beranjak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umur yang dititipkan Allah. Ini terangkan belakang Bu. Lain. Dia yang sih Bu. Ada enggak bertanya Bu? Boleh.
Sesekali kalau wirid ko dibawa lah lontong kemari gitu kan. Ya kue senek lah gitu kan, senek gitu. Bahasa kampung senek nama itu. Ya. Enggak apa-apa. Kalau di Al-Kamil di Purui itu Pak pengurusnya kayak gitu tuh. Roti gitu kan. Aku ya kuasa kali seorang gitu kan. 5 menit menjelang akhir wirid stop. Sampai pengajian ustaz itu stop oleh guru. Siap ustaz? Siap. Oh makan lah mah. Gitu. Boleh. Tidak ada masalah. Yang dimakan, yang dikonsumsi, yang dibelikan itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah itu. Nah, jadi bagaimana kita selalu istiqomah? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu bagaimana kita jangan sampai sia-siakan umur kita. Kalau kini umur 60 besok di Muharram 61, itu secara jatah kita, hak kita di hadapan Allah itu lebih kurang tuh. Hitungannya, jumlahnya memang bertambah. Sawana itu lebih kurang tuh kalau kajian ilmu hakikat. Kurang itu. Bukan ni kalau pempe puluh lah, 50 lah gua. Nah itu udah berkurang besok lagi itu kalau di duit juga. Tidak ada ceritanya. Standar Rasul itu 63. Oh, kok ada lebih itu rezeki itu. Bonus tuh, itu tak tanggung tuh. Syukur yang tiada tara itu. Standarnya, makanya kenapa Rasulullah menerima wahyu itu umur 40. Kenapa umur 40? Angku 40 itu ternyata Allah menganggap umur 40 itu manusia itulah normal, lah stabilnya, lah seimbang, lah waras tuh. Kalau ada je umur 40 lebih hendak je solat lah dah. Tedangan lah. Kau keluar kau pak? Hendak waras tu itu. Lampai puluh lebih lah bangun tanahnya dah solat lah dah. Kamawan naik duit tu, masya Allah luar biasa. Hanya amal soleh, tidak ada lain dari itu. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, maka dia harus beramal soleh. Tidak ada indahnya dong. Sama di hadapan Allah itu sama. Amal soleh itulah yang membuat kita itu berbeda. Maka kalau cari orang-orang soleh, orang-orang dulu tuh, masya Allah, tidak tanggung tasbih di tangan beliau itu, tidak cukup dengan tangan buat tasbih, pakai apa kayak terang ini. Kalau kita lihat itu Abah Hanum Kiai Haji Saibul Wafa Tajul Arifin di yang pondok pesantren Suryalaya itu beliau sudah meninggal, jasad beliau ini yang telunjuk beliau tetap Allah luar biasa, Allah itu zikir khafi, itu kajian tauhidnya. Karena zikir khafi itu maqamat tertinggi. Khairul dzikir al khafi. Nah, itu tauhid itu. Sebaik-baik zikir, zikir khafi. Zikir khafi itu zikir tersembunyi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Al-A'raf 205. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Dalam diri. Tapi kalau untuk taraf belajar, riyadhah, latihan, boleh dikarihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Kalau ingin kita memahami, ingin tahu itu, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikri. Kalau tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Kalau tidak boleh kita menghukum cepat. Itu salah, itu bid'ah, kan itu tidak boleh. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Kadang ilmu awak itu tidak sampai ke situ, pengetahuan awak tidak sampai ke situ. Nah, gitu. Sementara beliau-beliau itu banyak faham tentang itu. Nah, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita isi waktu kita, umur kita ini. Jadi umur awak itu dipertanggungjawabkan. Ternyata umur kita ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah.
Tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan persoalan umur. Umur gini barah itu awak seorang nan tahu gini muhasabah diri awak. Besok barah lain. Alhamdulillah kata masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita syukuri itu tuh. Jangan mubazir umur. Kadang di muka TV setiap hari. Kadang solat antar iklan lah bagai. Iklan sembahyang entah lo. Solat selesai, iklan selesai, solat sudah. Itu tidak baik itu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di sini termasuk banyak bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kita wirid. Benar bapak ibu, tidak memuji, tidak, bukan memuji. Kadang bu 5, 6 orang gitu kan, berdua. Baik cara buya kok 3 nya kali orang dah. Itu perlu dulu. Imam Syafi'i dulu seorang saja tu, pergi mencari ilmu. Kini ladu sarana disiapkan. Awak siapkan, dibantu dek pengurus, dek panitia, siapkan AC, masjid, tikar, luar biasa. Lado kini kau tinggahan masalahnya dalam mode. Kami di YouTube bisa saja buya. Sama ke di YouTube dengan di masjid? Tidak. Tidak sama. Lagi YouTube ini kau berserakan. Kau tidak ada filter awak, itulah sama sesuatunya itu. Harus ada filter. Tapi kalau ibu ingin mencari nanti YouTube, mencarilah no YouTube Nurul Ihsan ada di sana itu. Setiap awak mengaji, insya Allah ada. Kita masukkan di sana. Tapi jangan lupa like and share. Seiklan. Bapak Ibu hadirin, jadi umur jangan sia-siakan. Mengantuk-ngantuk sakit awak, biarlah tidak ada. Kantuk awak itu menjadi saksi itu. Ketimbang kantuk di rumah, tidak sama. Wah beda itu. Minta bantah tu, minta kasuh bagai kuak lalu tu dia buat kepengin. Asalah lah. Tapi kalau di masjid beda. Malangka sewak ke rumah saji itu. Malangka man kharaja. Siapa yang datang, yang menuju, yang keluar ilal masjid, menuju masjid cari ilmu, salat berjamaah dengan wirid pengajian, taktubul hasanah, 1 langkah. Kan melangkah pakai kaki itu. 1 langkah itu ditulis dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salangkah baru. Lah ibu etong tadi berlangkah kemari. Habis kau pulang ibu etong adik. Dia tahu itu kan. 1 langkahnya lagi. Biasanya melangkah 2 kaki itu. Jarang nama lompek-lompek jalannya itu. 1 langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa oleh Allah. Masya Allah. Hatta yarji' sampai babalia pulang. Awak kini belum pulang nak? Masih dalam ampunan Allah. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal, datang malaikat maut ini menjapui awak, meninggal dalam fi sabilillah, pada jalan Allah. Awak kan bukan berjalan menuju maksiat, tapi masjid, rumah, luar biasa. Jadi itu memanfaatkan umur. Maka keluar rumah bismillahi tawakkaltu. Tuh masuk masjid Allahumma ghfirli. Keluar masjid Allahumma ghfirli. Jadi selalu hiasi diri kita itu. Ini dalam rangka kita hijrah kepada yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kun aliman, jadilah kamu itu kalau awak ada dikasih kemampuan oleh Allah untuk ngajar, berikan, bagi ilmu, berbagi. Tidak bisa muajar dah, muta'aliman baraja. Tidak je bisa baraja dah, sami'an mandanga. Muajar hindak, baraja hindak juga mandanga hindak juga dah. Ayah naik duit tu. Kecuali kalau apa namanya kau? Tak mendengar kau doa, poka, gitu. Kalau dah ada cialah ada, maka itu khawatir nanti datang pemberian Allah khatamallahu ala qulub. Ini kau yang bayar dulu tu. Ndak kemari dulu dah. Tu tauhid itu. Khatam. Kalau guru ambo menyampaikan dulu di kampung buya-buya ambo tu, khatam tu kunci are.
Di patian, kalau ada di kampung ambo tukang pati itu nama tu, tukang pati itu tu, seng-seng itu tu. Di pati are tu, khatam, dikunci are, qulub, hatinya. Ndak kamari dulu doh, tapi hati dulu. Naudzubillah, kita berselindung ke Allah agar itu ndak nyampai kepada kita. Kalau itulah dapat, nanti khawatir akan datang summum bukmun. Apa arti itu, Bu? Pakak. Yang mau kasih pakak itu yang mah? Pakak ikor? Enggak. Yang mah yang pakak? Koa. Kalau ikut yang pakak, walaupun ikut mendengar, enggak ada yang kelok celah itu. Nya pakai ilmu basi itu. Tua. Basi pakai, basi banak, basi andi, basi engak saja, basi aniang hanya cadilah dari orang tu mah. Dia bersyukur awak lai hidayah Allah masih istiqomah bagi kita. Kita berharap itu jangan sampai datang kepada kita dan keluarga kita. Kalau itu dah lewat, dah ada lewat tu dah. Hati-hati. Jadi kalau sudah terkunci Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita jadikan hidup kita ini dalam rangka kita selalu berada fi sabilillah, pada jalan Allah, pada jalan yang Allah ridho, agar kehidupan kita nanti, duduk kita di masjid akan jadi saksi, jalan kita akan jadi saksi di hadapannya, semuanya akan jadi saksi. Tidak ada sandal yang kita pakai, mukena peci yang kita pakai, atribut semuanya yang kita pakai, semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan daun yang jatuh dari batangnya tidak ada yang sia-sia. Kan itu dalilnya ma khalaqta hadza batil. Azajo kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, punya makna semuanya. Jadi kita hanya mensyukuri, syukuri nikmat Allah. Kalau syukuri, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, kata Allah, aku akan tambah dan tambah. Min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Kalau kita sehat, kita syukuri, jalankan ibadah, maka Allah akan terus memberikan kesehatan kepada kita. InsyaAllah. Kalau kita udah punya anak, syukuri, anak itu titipan Allah, didik dengan baik, kasih dia ilmu agama, awasi pendidikannya. Mulai zaman kini kok, tu tadilah tawuran lu tuh, nak SMP tu, panik macam dia, boleh baru, apa yang tu? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Ambo ndak promosi, ndak ada. Ambo sampaikan anak ambo. Kan mungkin Bapak Ibu tahu kan, anak ambo kan ajak bobok kemari. Gitu kan. Kenapa Buya memasukkan kamu semua ke pondok pesantren? Salah satunya adalah lepana menanga anak pondok pesantren tawuran. Amalianya tayago. Ibadahnya terjaga, qiraat Al-Qur'annya terjaga, akhlaknya dibimbing, tahajudnya dibina. Apalagi awak orang gae kan, orang tua kan, pagi pulang malam. Kadang awak pergi kerja, anak sedang lelok, awak pulang kerja, anak lelok, ndak subuh jo anak do. Kadang sekali seminggu hari Ahad saja subuh jo anak do. Itulah bumuik jo anak. Habis kau nyelapailah, dia cari jalan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada anak-anak cucu, salamaian, tidak ada jalan ledo. Salah satunya pondok pesantren. Ada kemarin bilang, oh mahal Ustaz, mana mahal cari? Nah murah lah, tapi punya kualitas. Pondok pesantren mahal, tapi tiba di rumah anak tu bantu ayam dia kuat saja. Itu amuh tu dah. Betul Pak, tidak perlu pondok pesantren tu yang mahal-mahal harago tapi punya nilai kualitas. Alhamdulillah 3 orang sekarang dapat beasiswa semuanya. Alhamdulillah, hafiz Quran, aman dari segi ibadahnya.
Awak anda panik tiba rumah lah doh. Bahkan tiba rumah nyola dulu dari awak. Lazan mulai orang mengaji nyola tiba saji. Itu nang kali contoh. Kadang malu doh bagai. Jadi penting selamayan hijrah kepada yang lebih baik dandanya. Zaman kini kau merdeka kini kan tahu akan kondisi. Jadi penting bagi kita agar anak-anak kita, jadi kita berdoalah anak-anak awak itu agar dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Agama kini kau lah dikurang-kurangi. Kalau mengaji senjo kau masjid kau acol lah tak izin. Izin anak awak pak mengaji, baru nyola les. Izin pak kamarnya les bola. Anak menjadi anak bola, bales kalau ke. Les punter, les sekolah habis hari di les saja. Perda tu bukan gitu. Bah mangko anak mengaji senjo, mengaji sore. Kanonyo sekolahnya pagi. Jadi kalau sekolah pagi ngaji senjo sore. Kalau sekolahnya siang ngaji pagi. Pagi lah sekolah. Pulang mereka jam 2. Tulah les loh. Mantu mengaji lagi. Zalim awak terhadap anak namanya tu. Awak ingin jo anak yang soleh ke awak. Mamu tak dosa orang. Anak yang soleh itu usaha. Tak ada lain daripada itu. Proses. Nyo ada input, ada proses, ada output. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dosen kan seperti itu tu. Ada yang dimasukkan barang mentah dulu. Maka diproses. Prosesnya harus elok, baik. Nanti baru hasilnya juga baik. Kalau enggak. Ini penting bagi kita. Makanya pikirkanlah tentang hari esokmu, kata Allah. Masing-masing diri siapkan hari esok kita. Sayangkan, alhamdulillah tadi banyak anak-anak awak solat di sini kan. Kan senang kita. Ya dunia anak memang kayak gitu. Maribuinya. Nampak kok awak jangan sampai putu yaso. Menasihati, membimbing, mengarahkan. Mendidiknya. Salah bahasa potukah barasa. Awak pandai solat kini kau bapak ibu, tahu jo masjid, tahu jo agama, itu barakai didikan orang gai-gai awak 60, 70, 50 tahun yang silam. Ndak langsung saja jadi kini kau bin salabin gitu, ndak proses. Ini ndak boleh anak-anak tu diusir dari masjid, ndak boleh. Kan kita juga bagian dari anggota dewan masjid. Jadi kalau ada anak ribui salah bahasa potukah barasa, nak solat, nak dengar pengajian, tuh orang wirid doh. Jadi kalau ada sepanjang jalan tadi sebenarnya itu tegur dia. Kalau mbok kan tak mungkin dari Kuranjai itu tiap anak sapo mungkin kan. Bayang. Jadi tugas kita setidaknya lingkungan kita dulu. Mulai dari diri awak. Lingkungan awak dulu. Kan ada nyanyi dulu tuh. Lingkaran kecil. Tuh ibu-ibu TK tuh. Lingkaran besar. Lingkaran kecil dulu. Diri hawa, anak hawa, keluarga hawa. Tuh. Insya Allah. Kan itu yang akan terjun ke dalam masyarakat. Gitu caranya. Ini kan anak-anak surga ini. Lari-larinya di rumah saji, ini segala macamnya. Enggak inyo nang kamar main masaji bisua. Tapi kalau diusianya, dialau dari masajinya, diberanginya, inyo cari tempat yang nyaman. Di mana tempat yang nyaman? Warnet. Main apa kini kok? Tanyalah kan anak tua namanya kok FF gitu kan. Awak kan survei banyak loh, luar biasa. Ini tantangan bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam rangka kita menyikapi hakikat hijrah itu sebenarnya kata Rasul, al-hajaru man hajara manahallahu anhu. Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Alah Bu, salam oleh. Oleh. Atau ada yang kodok-kodok tak ya Pak ada. Seluruh yang ditinggalkan Allah, yang seluruh yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Manahallahu anhu. Larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena kalaulah dilarang berarti itu tidak boleh. Awak saja jo anak awak kan kayak gitu tuh. Kalau ayah larang berarti itu tidak boleh tuh. Jangan dilakukan, nyo lakukan jo kan berang awak. Itu kita.
Apalagi kalau dengan Allah Sang Khalik. Nah, makanya alladzina amanu. Jadi hijrah itu dasar pokoknya adalah iman. Jadi hijrah itu secara maknanya pindah. Kalau Rasul dulu dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi bisa saja hijrah itu dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Oh, salamuku awak jarang solat ke rumah masjid, akhirnya rajin ke masjid lain. Nah, itu hijrah tuh. Anak-anak kan dari gadi-gadi kini kan gitu kayak itu hijrah yuk. Nah, tapi nya kepala yo buka yo. Ndak yo pakai jilbab tuh. Itu ndak hijrah tuh dong. Hijrah itu lakukan perintah Allah, hentikan larangan. Jilbab itu perintah Allah, bukan budaya Arab. Nya ada yo kawan mengecian tuh. Jilbab itu adalah budaya Arab. Walaupun ilmu tinggi tapi tidak faham. Nyodo Rabbi zidni ilman, itu ilmu tuh. Batu warzuqni fahman, pemahaman. Ilmu banyak kadang tidak faham. Jadi makanya hati-hati kita di sana. Jadi jilbab menutup aurat itu perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Itu jelas di sana itu. Jadi perintah Allah itu kepada Nabi dulu. Qul, katakanlah, ya ayuhan Nabi, hai Nabi, li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu. Kalau istri lebih dari cik, kan jamaah situ. Kalau satu ya cik salah, pada istrimu, gitu. Tapi kalau istri dua, istri-istrimu. Tapi kalau tiga tambah salah, gitu. Istri-istrimu, gitu. Boleh ya istri lebih dari cik, Pak? Boleh, Bu, boleh, Bu? Boleh sih, Bu, dah. Boleh. Bagus tuh. Masya Allah, luar biasa. Amin. Endaklah, Bu, endaklah. Ya, boleh. Yang jelas dalam Al-Quran. Dah. Sampai kepada istri-istrimu. Liazwajika wa banatika, anak-anak perempuanmu. Anak-anak perempuan. Jadi yang menutup aurat, yang pakai jilbab, anak perempuan. Laki-laki tidak perlu. Itu masalahnya. LGBT lah pemain lo gini di situ. Awak sangko mempelai ko laki-laki cik udah si cik itu kan. Kira-kira kedua ya. Mana udah si kedua ya. Kacau dulu ya. Hampirlah tak kecil apa keluar gue le. Tanya ayo perang timur dulu kejadian tuh. Jadi hati-hati, waspada kita. Jali-jali dulu. Di kepada bapak-bapak kuah harus jali dulu. Kompol lu buka dulu itu kan. Buktikan gitu kan. Suruh yang perempuannya, itu maksudnya. Jadi jelas, harus jelas. Anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin. Ini wanita-wanita orang yang beriman. Awak tahu dengan ayat itu perintah Allah tuh, makanya awak sampaian. Kalau ndak abah dosa. Setidaknya kalau lebih dari dosa tuh. Gitu. Jadi makanya hati-hati. Alangkah bahayanya, kadang-kadang bagaikan awak tahu juga agama, guru agama, faham juga agama, istri buka jilbab. Itu enggak betul tuh. Enggak benar itu dah. Nantilah perbedaan yang mana jilbab ini itu bakilah saja tuh. Bakilah saja tuh. Saya lihat dalam An-Nur. Jalih di situ, Al-Ahzab 59. Gitu. Dia tidak perlu berkilah-kilah itu. Itu ilmu akasanya itu. Apa yang akan disampaikan? Yudinina alaihina min jalabihinna. Hendaklah mereka menutup, mengulurkan kudungnya, bahasa di sana kudungnya, ke dada mereka. Jadi pakai jilbab itu tutup aurat, ulurkan. Kalau kini kan pakai KBN gini kata. Atau caki dulu itu. Iya, bantu orang kegantung bunuh diri. Jadi yang benarnya. Istilah itu pesen-pesen apa tu pesen-pesen. Ndak habis lah itu tu. Jangan sampai menyalahi aturan syariat. Boleh. Tetapi jangan menyalahi aturan Allah. Itu saja. Jadi ternyata agama itu menyelamatkan kita. Iman dasarnya. Setelah iman walladzina amanu wa hajaru, berhijrah. Pindah kepada kebaikan.
biasanya jarang datang wirid. Kini datang wirid oleh. Biasanya acok duduk di rumah daripada masjid. Kini duduk di masjid. Kan sebentar menjelang waktu Isya, siap Isya aku pulang-pulang lah. Bakaru lain dah ada. Rasulullah itu cepat tidur, cepat bangun, sepertiga malam bangun. Tahajud walaupun 2 rakaat. Karena maqam mahmuda. Jadi ternyata nilai-nilai salat sunnah itu Bapak Ibu itu gede besar pahalanya di sisi Allah. Awak kadang-kadang yang menganggap remeh, kan sunnah itu mah, kan dah ada dosa dah mah. Ternyata yang sunnah itu besar pahalanya. Contoh salat tahajud tadi itu, Allah akan mengangkat kepada tempat yang terpuji. Yang kedua, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, luar biasa. Itu salat sunnah. Alun salat subuhnya lain. Makanya hati-hati salat subuh aja sampai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kau cari menantu. Kalau acok hilang salat subuh, tidak usah lembik tu. Tidak kayu tu dah. Itu menambah piriang tu mah. Menambah piriang. Ayo, kau tidak apa-apa, kau tidak ada. Cuman agama seperti itu. Jaga subuh. Bahkan Allah menyatakan, ya malaikat, nanti di akhirat carilah amalan solat hambaku itu, solat wajibnya. Kalau bagus, rancak, tulis bagus. Ya Allah. Kalau ada cacatnya, ada kurangnya, dan awak pasti banyak ada kurangnya, mulai takbir, Allahu Akbar. Onde anak kunci tadi situ. Onda lo kunci lo do. Dompet di situ, nampak di rumah aku kacau lo buat ko. Aduh saya dan tak kena. Si ubili itu kan kayak gitu tuh. Kalau lah mulai salat kan dia muncul langsung tuh. Ada saja itu. Itu kekurangan itu. Kalau ada kekurangan, terjadi cacat, unzur li abdi min tatawwu'. Carilah kepada hambaku amalan tatawu'nya, amalan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia banyak ada amalan sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Itu namanya kok kurang-kurang ditukua, kok sentiang-sentiang dibilai. Kan penting itu. Ternyata itu salat sunnah punya peran yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan salat sunnah ba'diyah, qabliyah. Biasakan. Man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, kata Rasul, siapa menjaga 2 balik rakaat salat sunnah sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. 2 balik rakaat sehari semalam, jago itu. Lah masuk ke tu, guru. Ada tweet-tweetnya ya. Ya, ada tweet-tweetnya. Mana 2 walih tu? Ampik sebelum zuhur. 2 salam you ya. 2 sesudah zuhur. 2 sesudah maghrib. 2 sesudah isya. Berapa? 2 sebelum subuh. Pas 2 balas. Man sabara ala sintain rak'at, siapa menjaga 2 balik rakaat, kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah. Luar biasa. Itu sunnah itu. Jadi tidak ada istilah lah do. Kalau di karajuan bapak hello ditinggal dah ba'a. Karajuan bapak hello ditinggal tak pada so. Kan sunnah ya. Tidak ada itu lah do. Marugi. Gitu. Jadi kita hijrah kepada yang lebih baik. Salat wajib sudah kita pelihara, tingkatkan amalan sunnah. Salat sunnah lagi. Ini dalam rangka kita agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Alaika bi kasrati sujud lillah,
Kata Rasul, hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali sujud saja ke Allah, illa raqafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu nanti. Luar biasa. Nah, ini nanti di surga kita berbeda-beda. Bapak-bapak yang banyak sujud, banyak sholat sunnah, tempatnya luar biasa. Kalau yang malih salahnya biasa-biasa salah itu kan, emperan gitu kan. Tapi kalau dalam surga itu mah. Nah, jadi penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita ramaikan masjid awak nak kamar ramaian Bapak Ibu, awak nak kamar ramaian. Ramaikan masjid, salat 5 waktu, salat berjamaah, wiri-wiri kajian, hadir kita, ajak kawan-kawan yang lain. Bu, lihat aja Bu. Kawan-kawan tu diajak. Tugas awak ngajak. Tuh, ibu lebih tahu tu. Semua tu dah. Itulah masuk di YouTube tadi itu kajian kita itu. Jadi tugas kita, Nabi dan Rasul tugas ngajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Mengajak. Namun ndak tugih awak tu. Ndak urusan awak tu. Kadang anak apa gay? Nak naiklah ke kapal hayaku. Jadi ku aja orang kafir tu ndak mau kau manjek ni nah. Mati dalam kekufuran kekafiran. Lah mati anak pada anjo. Itu bukan anakmu. Kan gitu. Oh, seorang ayah yang indah-indah yo, tugas ngajak. Yang bini istri yang indah-indah yo, paman daki lole. Yang keindah-indah yo. Tugas awak ngajak, menyampaikan supaya bisa ndak bermasalah. Lai disampaikan ndak, lai diajaknya ndak doraman yang senya tu. Kan mai awak tu. Ustaz. Boleh tanya Ustaz? Jangan payah nak apa? Nah, ringan-ringan saja kecil Ustaz, tadi jangan di remehan ringan-ringan. Ini Ustaz kan banyak dipirakan. Dari Imam Yafiq, dari Imam Yafiq, termasuk sepakatan ulama mengejek musik itu haram. Sementara banyak. Apa yang haram, Pak? Musik haram. Oh, musik ya, musik. Musik ya. Banyak. Ini Ustaz mana nyampe sekali itu lagu. Nah, jadi mukasinya bahan sabana Ustaz. Oh. Haram enggak banyak apa-apa kan sekolah. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Kan termasuk organ namun sampai subuh. Wih, luar biasa. Mati lah bukan ya kau. Baik Bapak Ibu. Yang terlarang itu yang ada kandungan nilai-nilai maksiat di dalamnya. Kalau syair-syair memuja dan memuji Allah, itu ulama membolehkannya. Tapi kalau ada maksiat di dalamnya, syair-syairnya termasuk mungkin nada-nadanya mengandung hawa nafsu, mengandung gelora dunia, hilang nilai-nilai ketauhidan, hilang nilai-nilai keimanan, itu baru bermasalah. Jadi ada Dr. Yusuf Qardawi mengarang sebuah kitab itu fikih musikah. Fikhul musikah, fikih musik. Itu jelas di situ. Musik yang masajo, ndak seluruh musik. Kalau dilihat tuh Roma Irama itu nada dan dakwah dengan Kiai Jainuddin NZ dulu. Apakah ndak ada nilai-nilai dakwah di dalamnya? Ada. Kawan Ambo sempat itu menulis skripsinya tuh. Nilai-nilai dakwah dalam nyanyi Roma Irama nada dan dakwah. Itu ternyata yang dilarang itu ada unsur-unsur kandungan yang tidak membawa kepada nilai-nilai ketuhanan, ketauhidan, atau melanggar aturan-aturan syariat. Ndak di sapurato sedo ndak. Gitu. Jadi ada pilah-pilahnya. Kayak nasyid-nasyid itu kan nilai-nilai tauhid. Salawat-salawatan itu kan nilai-nilai tauhid gitu kan. Yang penting tidak ada di dalamnya nilai-nilai kemungkaran.
Tapi kalau mohon maaf sekali lagi, awak balik nikah itu, walimah itu tuh pahala besar bagi kita itu, mau pergi makan orang, mau undang ini semacam. Tapi musik sampai pagi, orok setinggi kola, baju bupeti, orok bupeti yang kerok tinggi, baju sekwilda sekitar wilayah dada, itu baru masalah tu. Makanya dibuat dulu. Ya, ini contoh saja tu. Dibuat dulu. Kalau ini kita cater, kita ambil, buat perjanjian sampai jam sekian. Menjelang maghrib 5 menit, 10 menit jelang maghrib, titik, tutup. Kemudian biduannya ndak boleh yang ini batu ya, yang seksi. Batu, Pak. Kami ada nenek mama, ada keponakan, ada orang Sumando. Cukui ke sadulah ya. Jadi di situ hilang rasa je pareso, malu je sopan dak ada lah. Itu namanya gale dia lihat orang manggale, cepat dia lihat orang manggale, jalan dia lihat orang itunya tu. Jadi ternyata musik-musik yang terlarang itu yang mengandung kemungkaran dan maksiat di dalamnya, Pak. Kalau ada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selawat-selawatan, itu ulama membolehkan. Bahkan Rasul dulu kan sampai di Madinah tuh tala'al badaru alaina. Kini awak pakai kendangnya. Dulu kan tak pakai kendang dah. Itu puji-pujian kepada Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf suara azan la terdengar. Berarti tanda kata sahlah masuk gitu kan. Salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung dek karena ia telantung dek turun dalam penyampaian tadi itu. Al-haqqu min rabbikum ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.